Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk sharing bersama. Sebelumnya perkenalkan, saya Teti Riyati atau dikenal dengan Mother Teti, asal Bogor, Jawa Barat. Saya adalah salah satu leader GGDN dan juga CEO Sahabat GGDN. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada founder GGDN, Bapak Riswanto, yang telah memfasilitasi kepada saya untuk bisa sharing secara live di Facebook. Tentu ini suatu penghargaan buat saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Saya sapa dulu yang sudah hadir ya malam ini. Ada Ibu Mega, terima kasih Bu Mega sudah hadir. Ada Bunda Kisni sudah hadir. Baik. Materi kita malam ini adalah tentang tips sukses menjadi guru profesional di era digital. Guru itu secara harfiahnya adalah seorang pengajar suatu ilmu dengan tugas utamanya itu mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, guru diartikan orang yang kerjanya sebagai pengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Apa saja itu 4 kompetensinya? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ya, tentu Bapak dan Ibu sudah hafal ya dengan 4 kompetensi ini, karena seorang guru dituntut untuk tahu apa itu 4 kompetensi dalam guru. Kita lihat dulu kepada Bu Apong. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Tadi kita sudah bahas 4 kompetensi seorang guru. Kita uraikan apa saja itu masing-masing kompetensi tersebut. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ya, itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu kemampuan guru untuk memahami dinamika proses pembelajaran dengan baik. Ya. Guru harus memiliki strategi pembelajaran tertentu ya, agar interaksi belajar berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dan potensi siswa yang berbeda ya. Tentunya di dalam kegiatan belajar mengajar, potensi siswa
tentunya berbeda-beda ya, potensi maupun kemampuan. Nah, di sini guru harus memahami ya karakteristik peserta didik. Tidak bisa disamakan peserta didik dengan karakter A dan B kita samakan, tidak bisa ya. Jadi masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda ya, baik itu secara moral, sosial maupun emosional. Dan guru juga harus menguasai teori belajar. Bagaimana teori belajar yang dapat kita terapkan kepada anak kita ya, kepada peserta didik kita. Guru juga harus memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu tadi adalah kompetensi pedagogik ya, jadi kemampuan guru untuk memahami dinamika proses pembelajaran. Kita lihat lagi ada yang sudah hadir malam ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya malam ini. Lanjut kepada kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan baik ya. Seorang guru itu harus profesional ya. Jadi guru itu harus selalu mengupdate dan menguasai materi pembelajaran ya. Jangan sampai guru itu kurang update ya. Jadi masih pakai gaya belajar yang lama ya. Tidak mengikuti kemajuan, perkembangan atau update yang terbaru ya. Guru juga harus mencari informasi baik melalui sumber belajar seperti buku ya, atau juga melalui akses internet. Ya, guru dapat mengelola pembelajaran apabila sudah menguasai materi pelajaran itu sendiri ya. Tidak bisa guru itu mengajar asal mengajar tanpa ada sumber dari mana gitu ya. Nggak bisa asal-asalan dalam mengajar ya gitu. Jadi harus menguasai materi, juga menguasai kelas ya. Jadi ketika guru masuk ke dalam kelas, pertama yang dikuasai adalah materi yang akan diajarkan. Juga dalam mengelola kelasnya itu ya. Dan memahami berbagai strategi dan metode pembelajaran. Gitu. Lanjut, kita lihat dulu ya yang sudah hadir. Oh, sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Untuk kompetensi profesional juga, seorang guru selain menguasai materi pelajaran di AMPU, juga dia menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Lalu guru dapat mengembangkan materi pelajaran yang di AMPU secara kreatif. Itu ya untuk kompetensi profesional itu ya. Jadi sekarang itu guru dituntut untuk profesional ya, tidak asal dalam mengajar. Jadi harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya kita kepada kompetensi kepribadian. Apa saja yang masuk dalam kompetensi kepribadian itu? Apa pengertian dari kompetensi kepribadian? Yaitu kemampuan guru untuk menunjukkan sikap dan pribadi yang dapat ditiru dan dipatuhi ya. Guru itu harus punya pribadi yang baik ya, jujur ya, berakhlak mulia, juga menjadikan teladan bagi peserta didik ya. Jadi seorang guru itu tidak
tidak punya sifat yang tidak baik di mata siswanya ya. Nah, karena peserta didik kita selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh guru ya. Ibarat kata guru itu digugu dan ditiru. Jadi apapun perilaku kita, tindak tanduk kita, gaya kita itu selalu ditiru oleh peserta didik ya. Misalkan kita dalam mengajar, dalam penampilan kita, misalkan baju tidak dikancing atau apa ya, pasti mereka akan komen gitu. Jadi jangan sampai kita dibuat oleh siswa jadi jelek lah di mata siswa ya. Jadi tidak dalam penampilan tidak menarik, terus datang selalu terlambat ya. Gimana siswanya mau menurut ya? Gurunya terlambat, ketika jam waktu mengajar sudah masuk baru datang. Nah, ketika kita menegur siswa yang terlambat, otomatis dia pun akan dalam hatinya ya, gurunya juga telat gitu ya. Gimana kita mau disiplin gitu. Dan guru juga harus menjunjung tinggi kode etik ya. Tuh. Jadi jadilah guru yang benar-benar punya kepribadian yang bisa ditiru oleh peserta didik. Kita lanjut kepada kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi sosial yang baik ya. Kemampuan bersosialisasi ini dapat kita lakukan dalam pergaulan sehari-hari antara guru dengan siswa atau guru dengan orang tua maupun rekan sesama guru ya. Guru juga harus diharapkan memiliki kompetensi untuk mengatasi konflik pergaulan sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat ya. Nah, di sini guru harus objektif ya dalam hal pengajaran kepada siswa. Artinya gini, misalkan dalam siswa tidak mendiskriminasikan ya siswa baik dengan latar belakang fisik maupun sosial. Nah, misalkan ada seorang anak dengan latar belakang fisik cacat misalkan ya. Nah, seorang guru tidak harus membedakan ya. Misalkan yang cacat mah di belakang saja gitu ya, nggak usah di depan. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap harus prioritaskan ya anak yang cacat juga ya. Jadi jangan sampai mereka itu didiskriminasikan. Jadi mereka malah tambah tidak percaya diri gitu. Nah, sekarang apalagi sedang digembar-gemborkan sekolah inklusif ya, atau sekolah anak berkebutuhan khusus, di mana kita tidak boleh membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya ya. Nah, di sini kita harus sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan anak dengan latar belakang seperti itu ya. Jadi tetap mereka diprioritaskan gitu ya. Karena sekarang itu kan untuk anak-anak inklusif itu
mendapat perhatian dari pemerintah ya. Sekarang udah banyak di daerah-daerah yang sudah sekolahnya sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif gitu. Jadi kalau dulu anak yang dengan berkebutuhan khusus mau sekolah itu harus ke sekolah yang khusus seperti sekolah luar biasa ya. Tapi kalau sekarang tidak ya, karena apa? Karena mereka juga adalah makhluk Tuhan ya, yang punya hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya gitu ya. Jadi tolong sebagai seorang pengajar tidak boleh sekarang ya membedakan atau tidak boleh mendiskriminasikan siswa ya, baik fisik ataupun dengan latar belakang status sosial ya. Misalkan kita hanya ingin mengajar dengan anak yang kategori orang tuanya mampu gitu kan. Wah, gurunya semangat sekali nih kalau ngajar sama anak yang mampu. Kenapa? Ketika ada kenaikan kelas atau pembagian rapot, mereka semangat gitu ya, karena orang tua yang kaya itu pasti akan memberikan sesuatu untuk gurunya gitu. Nah, anak ini mah benar harus dapat perhatian gitu ya. Nah, tidak boleh begitu ya. Tetap mereka sama gitu ya. Kita lihat dulu yang sudah hadir malam ini. Ada Bu Siti Nur Aini. Terima kasih Bu sudah hadir. Bu Apong setuju, betul ya Bu Apong. Jadi tidak boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasikan siswa. Itu adalah tadi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Kita lanjut dengan bagaimana sih tips menjadi seorang guru profesional di era digital ini ya. Memasuki era digital, dunia pendidikan turut serta menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi ya. Bagi seorang pengajar atau guru seperti kita, kondisi seperti ini tentu menjadikan suatu tantangan ya. Pasalnya apa? Posisi guru itu kemungkinan bisa tergantikan oleh teknologi ya. Nah, ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hole in the Wall ya, oleh Sugata Mitra dari India. Dia menemukan ya bahwa anak muda sekarang bisa belajar sendiri ya menggunakan komputer dan internet, dan menemukan siswa yang sudah memahami bagaimana mengoperasikan komputer dan internet untuk belajar, ternyata memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibanding anak lainnya ya. Nah, fenomena ini bisa menjadi ancaman ya buat kita sebagai guru ya. Jika guru nih sekarang masih berkutik hanya berfokus mengajar dengan metode pembelajaran yang masih jadul ya, masih gaya-gaya lama ya. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalkan kita masih dengan gaya lama, kemungkinan akan tergantikan dengan teknologi gitu ya. Namun hal ini bukan berarti menjadi penghalang ya bagi guru untuk terus menebar ilmu ya. Sebaliknya guru juga harus mempunyai semangat yang tinggi untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas diri dalam mengajar. Gitu ya. Jangan sampailah ya posisi guru tergantikan oleh teknologi. Tapi bisa jadi kalau kita sebagai guru tidak ada kemajuan dalam pengajaran ya, tidak update gitu kan, masih gaya-gaya lama, masih gaya-gaya zaman jadul lah mengajarnya ya, hanya mengajar hanya membawa buku, anak suruh menulis, sementara gurunya pergi kemana gitu ya. Ya itu sudah jangan dilakukan lagi oleh kita sebagai guru ya. Ada yang sudah hadir lagi malam ini. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang hadir. Lanjut
kita akan bahas tentang tips ya. Bagaimana sih tipsnya untuk menjadikan seorang pendidik yang profesional ya di era digital ini ya. Sebetulnya tidak sulit ya, asal kitanya benar-benar memang mengikuti atau update ya. Setiap ada yang baru kita update ya. Insya Allah ya, kita akan menjadi seorang guru yang profesional. Terima kasih ada Bunda Raja sudah hadir. Ada pertanyaan dari Bu Apong ini ya. Nah, harus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, betul ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak tergantikan oleh teknologi ya. Coba bagaimana jadinya kalau guru digantikan oleh robot ya. Banyak guru yang bisa jadi pengangguran dong ya, jadi nggak bisa mengajar karena semua sudah dikuasai oleh robot-robot ya. Tapi semoga tidak ya, karena kita akan terus mengupdate ya, akan terus upgrade diri itu. Nah, apa saja sih tips suksesnya untuk menjadi seorang guru profesional ya? Yang pertama adalah kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar ya. Betul nggak nih ya, kita harus kreatif dalam mengajar ya. Karena apa, ide kreatif yang muncul dari seorang guru itu sangat dibutuhkan untuk memberikan perubahan pada proses belajar mengajar. Agar apa? Agar lebih menarik dan mendorong semangat siswa ya. Apalagi di era digital ini, ide pembelajaran bisa dikembangkan dengan apa ya, memanfaatkan teknologi dan internet ya. Karena apa? Generasi muda zaman sekarang itu lebih menyukai hal-hal yang up to date ya. Ya, kita pun sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan stay aja di situ ya, jangan jalan di tempat. Tetap kita harus ada yang terbaru. Ayo ikuti terus itu ya. Nah, banyak kreativitas oleh seorang guru yang bisa kita terapkan kepada anak ya. Nah, contohnya gini. Anak biasanya dalam pembelajaran itu apalagi sekarang daring ya. Dengan daring ini mereka jenuh dengan pengajaran guru yang hanya memberikan tugas berupa catatan, tulis halaman ini gitu ya. Tidak ada yang bikin anak tertarik dengan tugas itu ya. Nah, kita bisa memberikan kreatif dengan memberikan materi berupa PowerPoint ya, atau berupa video pembelajaran. Jadi anak tertarik gitu ya dengan tampilan yang kita berikan gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali ya pelatihan untuk para guru, ada yang gratis ya, ada yang berbayar gitu ya. Itu banyak sekali media atau media pembelajaran yang bisa kita pelajari ya. Nah, apalagi di GGDN nih, di GGDN banyak sekali ya media pembelajaran yang bisa kita pelajari ya. Itu yang seminar gratis juga banyak, yang diklat juga banyak ya. Asal kitanya itu benar serius gitu, benar-benar ingin upgrade gitu. Nah, saya sendiri terus terang ya, sebelum masuk di GGDN ini benar-benar kurang upgrade dulu ya, tidak mengenal apa sih media pembelajaran atau video pembelajaran. Sama sekali saya tidak mengenal ya. Hanya suka lihat punya orang gitu ya.
cuma terpikir gimana cara buatnya gitu ya. Nah, alhamdulillah nih di GGDN ini saya bisa mendapat banyak sekali ilmu ya. Banyak sekali ilmu ya tentang membuat video, membuat media gitu ya. Jadi kita bisa kreativitas ya kepada anak cara pengajaran kita. Jadi tidak selalu kita memberikan hal-hal yang materi yang bikin anak bosan ya gitu. Nah, itu di awal Februari 2020 ya saya mulai gabung dengan GGDN ini. Nah, di situ saya bisa berkreativitas ya dalam kegiatan belajar mengajar. Dimulai dari saya waktu itu ikut diklat Explaindo ya. Itu yang diklatnya Pak Brata lumayan sulit ya. Pas pertama masuk itu sampai berapa lama ya, sampai terus-terusan saya ikut lagi gitu untuk pelatihannya gitu kan. Lanjut dengan EasyCAD, terus Powtoon, AnyMaker, ya udah saya cobalah semua ya. Yang terakhir yaitu Canva gitu ya. Gitu yang sampai sekarang saya malah sering jadi narasumbernya ya untuk Canva itu. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat asal kita mau ya. Jangan merasa saya mah gaptek. Nah, semua juga bisa dipelajari ya. Tidak ada yang sulit semua itu ya. Asal kitanya betul-betul emang serius mau upgrade diri itu. Jadi kita bisa mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu ya. Itu tips pertama. Yang kedua adalah guru sebagai inovator pembelajaran ya. Apa aja? Meliputi apa aja inovator ini? Kemampuan teknologi yang mendukung terbentuknya inovasi ya dan penyesuaian. Terus adanya kreativitas yang muncul dari gagasan-gagasan baru. Ya, kita menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Kita ikutin sekarang sedang marak ini, gitu ikutin ya. Kita buat inovasi baru gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal gitu ya. Ketinggalan ini ya, tidak update gitu ya. Jadi harus ada inovasi yang benar-benar bisa mendukung untuk pembelajaran kepada peserta didik ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama kreativitas, yang kedua juga guru sebagai inovator. Saya sapa dulu ya yang sudah hadir. Ada Bunda Popon, terima kasih Bunda Popon sudah hadir. Ada Ibu Elis, terima kasih Bu Elis sudah hadir. Ada Bapak Muhammad Lakoda, makasih Pak sudah hadir. Ada siapa lagi ya? Ada Rara Amoria, assalamualaikum. Ketapang Kalbar hadir. Alhamdulillah ya, dari Ketapang nih sudah hadir, Kalimantan Barat ya. Bogor, Bekasi, Kalimantan Barat. Terus tadi mana ya? Alhamdulillah ya sudah pada hadir. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah berikan contoh-contoh yang relevan ya. Banyak cara yang dapat kita gunakan untuk membuat para siswa memahami materi yang disampaikan ya. Salah satunya adalah dengan memberikan contoh yang berhubungan atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya. Contohnya apa ya? Misalkan kita melakukan riset sederhana untuk mengetahui nih apakah ada hal yang dapat dijadikan contoh untuk materi ya.
kita bersama-sama dengan anak membuat satu riset, misalkan satu penelitian ya. Jadi apa ya, untuk anak SD pun bisa ya kita misalkan dalam pelajaran apa, kita tidak menyampaikan secara teori saja, kita praktekkan ya dengan materi dalam kehidupan sehari-hari siswa itu ya. Nah, biasanya materi yang interaktif apa ya, akan membuat siswa lebih apa ya, lebih mudah dalam mencerna ya materi yang ingin disampaikannya gitu ya. Tuh, jadi banyak apa ya, banyak membuat riset-riset juga atau penelitian-penelitian dengan anak ya, itu membuat anak juga merasa apa ya, merasa mereka semangat gitu ya. Biasanya gini ya, kalau dalam pembelajaran itu misalkan tidak PTM gitu ya. Nah, cara penyampaian ke anak itu kan tidak harus selalu dengan di kelas ya. Kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas atau di area yang misalkan keluar dari lingkungan sekolah. Misalkan nih kita seperti pelajaran kayak apa ya, pelajaran tentang IPA misalkan ya, atau pelajaran ini misalkan kita ajak mereka meneliti gitu kan, meneliti misalkan untuk tumbuhan apa, kan mereka lebih apa ya, lebih semangat terjun langsung ya. Jadi kalau kita hanya apa ya, hanya menerangkan misalkan ya, misalkan tumbuhan bunga sepatu ini ada apa aja. Nah, kalau kita hanya bicara, mereka tidak apa ya, kurang apa ya, hanya membayangkan aja kali ya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita bawa mereka ke suatu tempat misalkan ya, ada yang ada pohon-pohon, yang ada bunga ya, kita ambil bunga sepatu, kita terangkan tuh langsung ini bagian ini. Nah, mereka itu lebih apa ya, lebih mencerna seperti itu ya, daripada hanya diterangkan ya. Atau kita melakukan riset tentang misalkan kayak ikan ya. Ikan itu kan kalau hanya diterangkan, oh ini insang ini, nah mereka lebih senang langsung praktek gitu ya. Itu biasanya di kelas 5 kalau nggak salah ya, yang apa namanya, yang praktek ikan, yang di apa namanya, ikan itu dibelah, dikeluarkan, diterangkan ini apanya, ini bagian ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu apa namanya, penelitian atau riset-riset yang membuat anak lebih apa ya, lebih paham gitu ya, dibandingkan dengan teorinya gitu ya. Kita sapa dulu yang sudah hadir. Ada Bunda Rina, alhamdulillah, dari Purwakarta. Ini CEO udah banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Yang ke selanjutnya ya. Halo, ada Bunda Haji Tuti ini. Terima kasih Bunda Haji sudah hadir malam ini. Selanjutnya adalah tips selanjutnya ya, terbuka akan perubahan teknologi dan informasi ya. Menggunakan teknologi tidak hanya efektif dalam kegiatan mengajar saja ya, tetapi juga lebih memudahkan para siswa dalam hal komunikasi dengan guru ya. Untuk generasi saat ini, siswa itu sangat cepat ya mempelajari teknologi ya. Lebih apa ya, anak-anak tuh lebih apa ya, lebih cerdas ya dalam hal mengoperasionalkan ya. Mungkin tidak seperti gurunya, lebih cerdas anak ya dibanding gurunya gitu ya. Mereka itu lebih apa ya,
mereka tuh mampu mengoperasikan ya berbagai perangkat untuk menunjang kegiatannya, gitu ya. Nah, guru juga harus harus terus belajar gitu ya. Jangan sampai kalah oleh siswanya gitu. Siswanya itu sudah sudah ikut udah aktif ya menggunakan teknologi, sementara gurunya itu masih masih gaptek gitu ya. Kayaknya udah udah enggak udah enggak pantas ya untuk di era digital ini, karena sekarang ini untuk teknologi itu ya benar-benar kita gunakan ya, terutama yang terasa oleh saya ini semenjak pandemi ya, seorang guru itu dengan terpaksa harus bisa mengoperasionalkan komputer atau laptop ya. Kalau sebelumnya yang saya perhatikan mereka tidak terlalu seperti tidak begitu penting ya gitu kan. Mereka bisa mengajarkan secara langsung gitu kan. Terus tidak ada untuk pembuatan RPP dan lain-lain, mereka juga masih bisa dibuatkan misalkan oleh operator atau oleh teman sejawatnya gitu ya. Tapi pas semenjak pandemi ini mereka itu jadi mau nggak mau suka nggak suka dengan mungkin dengan bantuan teman-temannya atau operator sekolahnya, alhamdulillah ya sudah yang saya perhatikan terutama di daerah saya ya gitu ya. Jadi mereka itu sekarang sudah mulai melek IT-nya ya. Karena apa? Ketika tugas-tugas kan sekarang kan kalau untuk tingkat MTS atau SMP kan udah pakai e-learning ya. Nah, kalau mereka tidak bisa operasionalkan laptop atau komputer, bagaimana mereka bisa mengajar ya? Bagaimana mereka bisa memberikan tugas kepada siswa-siswinya ya. Jadi sekarang saya lihat sudah banyak kan seminar-seminar gratis ya. Terus kayak pelatihan-pelatihan gitu. Mereka mau akhirnya belajar ya, karena emang sekarang tuh benar-benar tuntutan ya. Malah saya pernah dengar bahwa guru yang tidak bisa, guru yang gaptek gitu ya, itu tidak diperkenankan lagi untuk mengajar gitu ya. Nah itu berarti tantangan dong buat kita ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa ya IT, benar-benar harus melek IT gitu ya. Karena emang benar-benar di era digital ini semua serba IT ya, baik dalam mengajar gitu kan. Kita mengajar juga kan harus Zoom atau dengan Google Meet gitu kan. Nah dulu ya sebelum pandemi mungkin nggak begitu banyak ya guru yang bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, karena memang tidak karena mereka pikir kan mereka masih bisa ngajar ya bertatap muka dengan siswanya gitu kan. Jadi IT tidak harus dengan laptop, mereka masih bisa mengajar secara tatap muka, secara teori gitu. Nah, tapi sekarang dengan era digital ini benar-benar kita harus bisa merubah semuanya agar benar-benar kita melek IT. Agar apa? Agar posisi kita sebagai guru tidak tergantikan oleh teknologi.
ya. Jadi tetap aja pengajaran itu tidak bisa digantikan oleh teknologi ya. Guru tetap itu guru ya, tidak bisa digantikan dengan robot atau apapun gitu ya. Jadi itu tips-tipsnya yang saya sampaikan ya, yang semoga bermanfaat ya. Itu semua adalah untuk menunjang profesi Bapak dan Ibu sebagai pengajar ya. Barangkali saya cek dulu ya, ada yang masuk lagi nih. Bunda-bunda, barangkali ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat ya. Baik, sepertinya materi dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata, salah dalam penyampaiannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup sharing malam ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.